Pokemon Getだぜ! Saat baru pertama kali kita main, kita akan disambut oleh Profesor Oak. Dan jika kalian menonton anime Pokemon, pastinya kalian tahu lah Profesor Oak ini siapa ya. Dan di sini kita diberi pilihan untuk memilih starter Pokemon dari daerah Kanto, Johto, Hoenn, dan Sinnoh. Dan di sini gua memilih Chimchar karena ini adalah salah satu Pokemon starter favorit gue ya guys ya. Loh. Nah, gini baru bener. Apaan coba tadi gepeng anjir. Di sini gue ketemu Heracross, Pokemon kumbang yang lumayan kuat. Dan seperti MC pada umumnya, gue pun dapatkan Heracross. Walaupun Pokeballnya satu ya. Seperti player Minecraft pada umumnya, di sini gue mengambil kayu, mining batu, dan membuat tools early game. Alamak najisnya. Oh my god. Beautiful. Amazing. Ini yang papa cari selama ini. Papa mau 3. Gak jauh dari spawn, di sini gue ketemu bangunan ini yang gue pakai untuk tidur. Ya, ada kasur sih, jadi gue pakai tidur. Paginya gue pun ngobrol sama abang-abang satu ini, yang di sini dia menjual berbagai jenis barang. Tapi di sini gue membeli baju, tapi gue malah kebeli 10 topi. Dari hari kedua sampai kelima, di sini gue fokus untuk battle sama Pokemon. Dan di sini gue ketemu Wandering Trader yang ngejual barang-barang ini, gak tahu apa, coba biji-biji kayak gini. Nanti kalau gue ada badge ini gue beli dah. Di sini aku ketemu village yang dikuasai sama tim Rocket. Setelah aku mengalahkan salah satu kroconya tim Rocket, aku pun dapatkan badge. Keesokan harinya, aku pun siap untuk pergi berpetualang lintas samudra.
Dan di sini Chimchar pun berevolusi dan aku mengubah namanya menjadi monyet Jawa. Karena aku gak tahu mau ngapain, aku pun pulang. Di hari ke-11, oh ya sebelum kalian nanya gue lagi ngapain, di sini gue lagi bikin rumah. Tapi karena proses awalnya gak ke-record, jadi gue cuma bisa nampilin di hari ke-11. Nah, rumahnya udah jadi. Sekarang saatnya pembuatan atap. Dan langkah-langkah pembuatan atapnya, pertama, kita butuh perbatuan. Kedua, kita butuh stone cutter. Dan ketiga, tahap pembangunannya. Dan so ya, tanpa banyak cang-cing-cong, let's go kita mining. Oke, perbatuannya udah cukup. Selanjutnya di sini gue buat stone cutter. Dan ya, saatnya untuk pembangunan. Oke, rumah kita udah jadi. Ya, simple ya. Dan di sini aku ketemu Pochaina, dan di sini aku ketemu Pochaina Shiny. Dan ya, sudah tentulah gue tangkap ya. Dan di sini gue ketemu Gabite, salah satu Pokemon yang cukup kuat lah evolusi terakhirnya. Tapi ya gue kebablasan dan Gabite-nya mati. Dan untungnya gue ketemu lagi. Dan akhirnya gue pun dapatkan Gabite. Oh ya, bagian ini gue gabut aja sih tambahnya. Dan di sini gue dan para anomali lainnya memutuskan untuk kita berpetualang bersama-sama. Setelah terakhir kali gua mati, di hari ke-18 kami pun ketemu village. Dan di sini gua ketemu Cyndaquil, salah satu Pokemon starter dari daerah Johto.
Dan di sini gue pun memutuskan untuk menangkap Cyndaquil, soalnya lumayan banget. Malamnya, gue pun ketemu Torchic, Pokemon starter dari daerah Hoenn, dan gue pun menangkap Torchic. Tak lama kemudian, di sini pun Abyss menemukan Torchic. Tapi karena dia gak punya Pokeball, jadi di sini gue kasih Ultra Ball gue. Dan di sini gue ketemu tahap pertama dari Gabite, yaitu Gible. Tapi waktu gue mau nangkap, ternyata itu punyanya si Abyss. Aduh, kecewa ringan ya guys ya. Setelah itu, di sini Ilham pun menantang gue untuk sparring. Tapi ya karena gue jelas-jelas lebih kuat dari dia, karena gue udah duluan main, dan ujung-ujungnya ya dia kalah. Dan di sini gue lagi AFK dan tanpa sengaja gue ketemu Pichu. Lihat guys, Pokemon selucu ini, masa kalian gak suka ya? Kalian gak suka nih cok. Gue pun ngeliat Execute. Dan di sini kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di hari ke-21, gue berencana untuk memperbagus base gue. Dan gue juga mempunyai sedikit gambaran untuk base yang gue akan kerjain. Dan di sini kami kebagi jadi dua, yang satu untuk mining dan satunya untuk membersihkan pasir. Gue pun membuat pickaxe untuk para miner dan menggali pasir di malam harinya. Dan di sini gue juga membutuhkan beberapa kayu. Dan gue menebang sedikit kayu. Dan singkat cerita, di sini gue udah bikin arena Pokemon dan kebun kecil-kecilan. Selanjutnya, di sini gue ingin ngebikin jalan.
Dan jalannya pun udah jadi. Kalian pasti bingung kenapa gua bisa mati. Jadi ceritanya di sini gue ingin mencari biome persaljuan. Tapi di tengah jalan sekitar 5.000-an blok. Di sini gue dengan IQ 500 malah nyalain shader. Dan akhirnya karena terlalu nge-lag gue pun meninggoy. Ya, gitulah ceritanya. Dan walaupun shader ini bagus, tapi sumpah padang pasir jadi terang benerang, cok. Silau, anjir, silau. Dan hari diakhiri dengan gua menatap matahari terbenam bersama Apis. Keesokan harinya, di sini gue lagi panen berry. Di sini gue ketemu Desert Temple. Dan sumpah cok, lootnya gacor jir. Dan ini loot yang gue dapatin 18 Ultra Ball ngawur. Dan di sini gue ketemu Monkey yang mirip sama anggota-anggota Dev. Dan di sini gue lagi jalan-jalan sampai village. Di hari ke-39 sampai ke-40, di sini kami memutuskan untuk battle dan trainer lain. Karena di sini kami mempunyai sebuah rencana yang sangat besar, yaitu menangkap Pokemon mythical dan legendary. Dan cara untuk memunculkan Pokemon mythical dan legendary, kita harus membuat offering. Dan cara membuat offering, kita membutuhkan beberapa item untuk membuat offeringnya. Dan item paling penting untuk spawn Pokemon mythical dan legendary itu kita harus menukar badge sama Sigo ini untuk mendapatkan serpihan dari Pokemon legendary ataupun mythical. Dan setelah battle, inilah hasil dari kerja keras 4 anomali. Selanjutnya kita craft offeringnya dan kita mendapatkan 1 offering mythical Pokemon dan 3 legendary Pokemon. Dan ya, selama pencarian portal ini yang gak usah ditampilin soalnya ngantuk. Singkatnya, di sini aku mendapatkan Articuno sampai 1 stok Pokeball habis. Ya worth it lah. Dan para anomali lainnya mendapatkan Pokemon legendary mereka, kecuali Apis yang malah kill Pokemon mythicalnya. Stupid. Dan sampailah di hari ke-50 yang menjadi akhir dari petualangan ini.